Kita lanjutkan kuliah analisis multiskala ini untuk program S2. Ini adalah video yang kelima, kalau tidak keliru ya. Dan pada video yang keempat kita bahas sifat-sifat distribusi populasi. Karena kita mau mencoba memakai pendekatan elemen distribusi populasi untuk menghubungkan sifat mikroskopik dengan sifat-sifat makroskopiknya. Sifatnya tadi yang sudah ditulis kemarin sudah dibahas. Integral total kalau sudah normalize dari x min sampai x max adalah 1 dan seterusnya. Rata satu fungsi x adalah fx rata sama dengan integral px fx dx dan seterusnya. Sekarang kita lihat konsep ini, kita aplikasikan untuk konsep elemen volume. Di konsep elemen distribusi populasi. Contoh, kita bahas yang dulu sudah pakai konsep elemen volume, aliran dalam pipa dengan kecepatan yang tidak seragam. Ini sudah kita bahas sebagai contoh pada pendekatan elemen volume. Jadi pipa jari-jarinya 0,5 cm. Distribusi kecepatan Vz sama dengan kalau tidak salah 20 1 min 4 R kuadrat. Ini dalam cm per sekon, ini dalam cm. Ini adalah jarak dari sumbu. Nah, kita akan pakai analisis menggunakan elemen distribusi populasi. Kalau kemarin kita cari tempat yang di elemen volume, kita cari tempat yang kecepatannya seragam. Kalau ini tidak demikian. Imajinasinya ini pipanya. Jari-jarinya R. Ini diimajinasikan terdiri dari elemen-elemen kecil. Banyak sekali ini. Di penampang pipa diimajinasikan terdiri dari luasan, elemen luasan yang luasnya delta A misalnya. Delta A.
Kemudian kecepatan aliran pada masing-masing elemen bervariasi. Jadi ada yang kecepatannya tinggi, ada yang kecepatan rendah. Nah, sekarang yang kita tertarik distribusi kecepatan ini bagaimana bentuk matematiknya. Dimodelkan dulu. Distribusi populasi kecepatannya. VZ. Jadi jumlah populasi yang kecepatannya berbeda kita kelompok-kelompokkan seperti tabulasi ini. Misalnya dn adalah jumlah elemen yang mempunyai kecepatan tertentu. Ya, VZ. Lalu dn fraksi elemen atau jumlah elemen atau fraksi jumlah elemen yang punya nilai kecepatan tertentu. Jadi kerapatan sekarang kerapatan populasi kecepatan kita sebut P dalam ini fungsi R ya. Maka akan diperoleh bahwa PR itu fungsi dari R. PR adalah fungsi R. Jadi yang elemen-elemen yang mempunyai jarak itu R ya, tergantung R ya, tertentu. Ini tergantung nilai R. Ini juga tergantung nilai R. Misalnya PR adalah di mana tadi? Sorry, terhapus.
Apa kita ulangi lagi. Misal atau pipa atau penampang pipa, tampang pipa. Diimajinasikan bentar, sudah saya tulis belum ini di depan. Saya ceknya sudah saya sebutkan belum? Sorry, malah saya cuma mau melihat tampang pipa diimajinasikan kemarin tadi sudah disebutkan terdiri elemen luasan dA, kemudian masing-masing elemen tadi punya kecepatan sendiri. Nah, sekarang jumlah atau populasi elemen dengan kecepatan tertentu merupakan fungsi R ya. Jadi misalnya N R adalah jumlah elemen yang populasinya jumlah elemen atau jumlah elemen yang kecepatannya lebih kecil atau sama dengan Vz. Ini N itu adalah fungsi Z ya. Lalu fraksi kita tulis dalam R kecil, N kecil adalah fraksi elemen yang kecepatannya lebih kecil dari Vz. Nah, ditinjau elemen fraksi populasi yang kecepatannya dari Vz sampai Vz plus Dz. Ini adalah jumlah elemen yang berada pada
posisi R sampai R plus DR. Kita sebut di N. Nah, sekarang berarti apa? Di N adalah apa? P R di R ya. Kerapatan di N sama dengan PR kali DR di konsep populasi tadi. Di N sama dengan PN DR. Atau di N sama dengan PR DR kali N total. N total. Nah, sekarang kita harus mencari PR dulu. Bagaimana estimasi distribusi PR kita imajinasikan yang kecepatannya tinggi itu yang berada di tengah ya, yang di tepi pipa itu kecepatannya rendah. Nah, sekarang jumlah yang di tepi dan yang tengah itu banyak mana? Mestinya banyak yang di tepi ya. Misalnya kalau ada pertunjukan tinju misalnya itu di televisi itu, yang bisa duduk di tengah di sekitar ring itu, ring side itu hanya sedikit. Makin menjauh makin banyak, ya, makin pinggir makin banyak. Karena jumlah yang makin jauh itu tergantung pada apa? Kelilingnya. Jadi kita bisa mengimajinasikan bahwa distribusi populasi itu tergantung pada nilai R atau keliling ya. Kelilingnya makin besar, jumlah populasi dengan jarak itu makin besar. Nah, populasi adalah 2PR sebenarnya. Jadi misalnya dimodelkan, diimajinasikan PR itu tergantung pada keliling atau tergantung pada R, satu konstanta kali R. Ini adalah tetapan. Ini jarak dari sumbu pipa. Nah, sekarang betanya berapa? Pakai normalisasi. Kita sifat bahwa integral PR dr dari R min adalah 0, R max-nya sama dengan R itu adalah sama dengan 1. Jadi integral beta R dr dari 0 sampai R adalah 1 ya. Nah, ini kalau diintegralkan setengah beta R kuadrat batasnya 0 sampai R sama dengan setengah beta R kuadrat. Ini harus sama dengan 1. Jadi kita peroleh apa? Beta adalah 2 per R kuadrat. Jadi distribusi populasi
Ini sudah normal ya. Adalah BR sama dengan betanya adalah 2 per R kuadrat R. Nah, ini yang kita cari. Nah, sekarang jumlah populasi atau elemen distribusi populasi adalah dari R sampai R plus delta R. Jumlah atau jumlah populasi antara R sampai R plus DR adalah DN adalah PR kali DR kali N total. Nah, ini memberikan debit berapa? Ya, DQ sama dengan VZ kali DN kali luas masing-masing. Jadi bisa dihitung bahwa Q total nanti adalah delta A kali VZ DN. DN adalah PR NT DR. Jadi gini kita tulis masih DQ ya. DQ kita sederhanakan saja NT DA kali PR VZ DZ. Nah, NT kali DA itu apa? NT jumlah elemen, lalu DA itu adalah luas masing-masing elemen. Jadi ini akan sama dengan luas pipa, penampang pipa, pi R kuadrat. Jadi DQ adalah pi R kuadrat kali PR itu adalah beta. Betanya tadi sudah ketemu, jadi 2 PR 2 per R kuadrat. Lihat kita pakai PR-nya 2 per R kuadrat R adalah PR-nya, VZ-nya adalah 20 1 min 4 R kuadrat DR. Jadi bukan DZ tapi DR. Sehingga kalau kita integralkan DQ sama dengan ini R-nya hilang. Sebentar, DR kuadrat kali itu 40 per R kuadrat hilang ya. Sorry, mana tadi perginya? Yap, DR-nya kuadrat hilang adalah 40 pi, R kuadratnya hilang 40 pi integral ini tinggal R min 4 R pangkat 3 DR. Ini dari
0 sampai Q sama dengan Q yang dihitung, R-nya dari 0, R sama dengan R. Jadi Q sama dengan berapa tadi? 40 pi integral R kuadrat adalah R pangkat 1 tadi ya, sebentar. R di R adalah setengah R kuadrat. R kuadrat per 2 min, kita lihat di sana 4 per jadi R pangkat 3 ya. R pangkat 3. R pangkat 3 dengan batas R sama dengan 0 sampai R sama dengan R besar itu 0,5. 40 pi R kuadrat 0,5 kuadrat per 2 min 0,5 pangkat 3 min 0 plus 0. Ini kalau dihitung berapa ini? Setengah seper 0,5 pangkat 3 itu, oh ini pangkat 3, saya mungkin salah saya. R pangkat 3 integralnya R pangkat 4 ya. Sorry, saya kurang teliti ini. Ini harusnya pangkat 4. Saya hapus dulu. Pangkat 4. Jadi bawahnya juga pangkat 4. Jadi setengah pangkat 4 itu 1/16, 1/4, 1/8. 1/8 dikurangi 1/16 adalah 1/16 kali 40. 40 kali 1/16 atau dibagi 16. Itu adalah 40 bagi 16, 2,5 pi cm3 per sekon. Ini sama dengan hasil dengan elemen volume. Sama ya. Nah, sekarang kita pakai yang berikutnya. Kalau pakai atau kecepatan rata-rata aja boleh saja, sama, artinya kecepatan rata-rata sudah langsung dibagi dibagi luas. Q dibagi pi R kuadrat jadi 2,5 pi per pi kali R kuadrat 0,5 kuadrat. Ini hasilnya adalah 4 kali 2,5, 10 pi ya. 10 pi nya hilang, sorry, 10 cm per sekon. Ini adalah konsep distribusi elemen distribusi
populasi. Lalu bagaimana kalau kita pakai konsep elemen rata? Sorry, bukan elemen, konsep bukan elemen rata, konsep rata. Ini sering disebut dengan method of average. Nah, tadi kita punya rata VZ. Itu adalah rumusnya apa? Atau rumus aslinya dulu, rata fx itu adalah apa? Integral px fx dx dari x min x max. Sehingga kalau kita cari VZ rata itu sama dengan integral dari R min 0, R sama dengan R besar dari PR VZ R dr. Kalau secara isi PR-nya tadi adalah 2 per R kuadrat kali 20 1 min 4 R kuadrat ini kali keliru saya. PR-nya tadi 2 per R kuadrat. R ya, VZ-nya itu 20 1 min 4 R kuadrat di R. Sama dengan berapa ini? 40 per R kuadrat. Integral dari 0 sampai R. R min 4 R pangkat 3 dr. Ini sama dengan 40 per R kuadrat integral R adalah R kuadrat per 2 min R pangkat 3 4 pangkat 1 ya, dari 0 sampai 0,5. Jadi sama dengan 40 per 0,5 kuadrat 0,5 kuadrat bagi 2 0,5 pangkat 4 min 0 plus 0. Berapa ini? Ini tadi ketemunya 1/16 ya. 40 per 0,5 kuadrat ini 1/8 min dikurangi 1/4 ya, jadi kali 1/16. Ini hasilnya 40 per 0,25 16 berapa ini? 4 atau 10 cm per sekon. Lalu Q-nya berapa? Ya, Q-nya sama dengan luas pi R kuadrat dikalikan VZ. Pi R kuadrat adalah pi 0,5 kuadrat kali 10 VZ-nya.
sama dengan 1/4 berarti 2,5 pi cm3 per sekon. Ini sama dengan dua metode sebelumnya. Jadi kita bisa memakai yang pertama konsep elemen volume, kemudian konsep elemen distribusi populasi, dan yang ketiga adalah konsep method of average atau method of average, metode rata hasilnya sama. Nah, ini mudah-mudahan sudah bisa menangkap esensinya. Nanti kita lanjutkan dengan contoh lain untuk dua konsep ini, konsep elemen distribusi populasi dan konsep elemen distribusi populasi dan konsep rata atau method of average. Yang terakhir nanti akan kita bahas Monte Carlo ya. Tapi saya kira saya pandang cukup dulu untuk video yang ke-5 ini ya. Jadi aplikasi elemen distribusi populasi dan konsep metode rata atau method of average. Kita lanjutkan nanti di video berikutnya.